Saya percaya hari ini Tuhan punya pesan buat setiap kita yang hadir. Dan saya percaya kita semuanya pulang dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang bisa kita baca dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kita akan baca dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap. Dari Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Apa saudara? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Tuhan arahkan saya kepada ayat ini, tampilkan lagi. Yaitu kita diingatkan lewat tulisan dan surat dari Paulus bahwa kita harus ingat bahwa kewargaan kita ada di dalam mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam surga. Nah saudara, selama 1 bulan kemarin saya banyak menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan buka jalan. Hari ini Tuhan mengarahkan saya untuk mengajarkan kepada setiap jemaat Tuhan apa yang harus kita buat di tahun di mana Tuhan membuka jalan. Saya tetap berdoa dalam hati saya, setiap saudara di ruangan ini, setiap saudara yang online, dimanapun saudara boleh berada, saya berdoa tahun ini Tuhan membuka jalan dan membuka pintu buat saudara dan saya. Ya percaya, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tetapi jangan itu menjadi goal kita utama. Goal kita utama adalah bagaimana kita hidup bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan itu yang diajarkan Paulus lewat ayat ini. Nah saudara, Filipi 3 ayat yang ke-20 memberikan saya satu inspirasi untuk tema khotbah. Saya berikan judul Heavenly Upgrade. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Apa saudara? Heavenly Upgrade, yaitu peningkatan surgawi. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau tahun ini engkau ingin lihat Tuhan buka jalan dalam hidupmu, pastikan diri saudara dan saya mengalami peningkatan surgawi. Coba ngomong sama kanan kiri, peningkatan surgawi. Kita upgrade diri kita. Kasih tos kanan kiri, kita upgrade. Wah. Saya mau tanya, saudara suka upgrade? Suka nggak kalau di upgrade? Kalau saudara naik pesawat tiba-tiba yang penjaga di depan counter bilang, Bapak puji Tuhan. Enggak mungkin puji Tuhan, saudara itu asyir di gereja ya. Dia ngomong, Pak aduh ini saya ada satu seat business class, sisa 1. Bapak saya upgrade. Saudara senang atau marah? Ngapain sih business class, saya maunya ekonomi gitu. Saudara kan bilang, aduh terima kasih. Kenapa? Kita semua suka upgrade. Kalau suami saudara, Bu, upgrade handphonemu dari iPhone 13 ke 14, suka nggak Bu? Itu jeritan hati ibu-ibu Pak ya. Suka, kita semuanya suka upgrade, padahal upgrade-nya kecil pun kita suka. Seringkali kita dalam hidup mengejar upgrade hidup kita. Kalau perlu mobilku jadi lebih bagus. Kalau sekarang aku naik mobil 200 juta, aku harus nanti mobil 400 juta. Kalau udah 400 juta, harus 800 juta. Kalau sudah 800 harus yang 1M. Kita selalu berpikir untuk upgrade hidup kita. Kita mau jadi lebih baik dalam hal-hal lahiriah. Memang kita tinggal di bumi, tapi ingat Filipi 3 ayat 20 tampilkan lagi. Ingat, yes kita boleh suka upgrade dalam hal-hal lahiriah. Tapi jangan lupa, yang terutama adalah kita upgrade hal-hal surgawi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita ini warga negara surga Pak. Saudara, saya berdoa tahun ini. Saudara tidak hanya upgrade dalam materi saudara. Tetapi saudara juga upgrade dalam nilai-nilai surgawi. Coba kasih salam kanan kiri, upgrade nilai surgawi. Every single one of us, lihat saya. Saudara semuanya punya 2 kewarganegaraan. Kita WNI, apa itu WNI? Warga negara Indonesia. Dan saya mau katakan saudara dan saya harus bangga jadi orang Indonesia. Siapa yang bangga jadi orang Indonesia? Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Hanya di Indonesia uang 10.000 bisa hidup untuk selamanya. Hah? Kok bisa? Iya, beli 10.000 pakai untuk beli kelapa. Saudara minum airnya, makan dagingnya, batoknya untuk ngemis. Saudara dapat 10.000, beli lagi dan ulang sampai saudara mati. Saudara, saya bangga jadi orang Indonesia.
Indonesia punya banyak nilai-nilai yang luar biasa, yang luar negeri tidak miliki. Dan saya tetap bangga. Dan saya mau beritahu, makanan paling enak di seluruh dunia adalah makanan Indonesia. Pagi-pagi makan pecel, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya kan? Siang-siang makan rendang dan ayam pop, mulai kelamut-kelamut saudara. Aduh, di luar negeri gak ada deh yang kayak Indonesia. Tetapi ingat, kita bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita WNS, warga negara surga. Karena itu jangan kita hanya menghidupi nilai-nilai Indonesia yang harus kita hidupi. Tapi kita harus menghidupi nilai-nilai surgawi. Yang setuju katakan amin. Warga negara Indonesia harus menghidupi nilai-nilai Indonesia. Apa nilai-nilainya? Pancasila. Kita harus menghargai pemerintah. Kita harus bangga dengan budaya. Karena itu setiap Agustus di GSJS kita selalu menghargai setiap budaya. Kita selalu menghargai, kemarin bulan Januari kita menghargai budaya Tionghoa. Kita menghargai budaya-budaya Batak, Manado, semua Bali, Jawa, semua kita hargai. Karena itu, kita juga harus sebagai warga negara surga, kita harus menghargai nilai-nilai surgawi dalam kehidupan kita. Banyak orang hari-hari ini melupakan nilai-nilai surgawi di gereja. Kenapa? Karena dia terlalu fokus dengan yang duniawi. Dia hanya fokus bagaimana hidupku bisa lebih baik. Gimana keuanganku bisa lebih baik. Gimana standard of living saya bisa lebih baik. Tetapi lupa dengan bagaimana rohani saya, surgawi saya, hidup saya, karakter saya bisa lebih baik. Memang kita masih hidup di dunia. Dan memang gak ada yang ngelarang untuk kita menikmati hidup. Kita memang masih hidup di dunia, banyak anak-anak muda datang sama saya, Pastor masa kita ini gak boleh duniawi? Ya bolehlah. Kita tetap hidup di dunia, kita tetap boleh nikmatin. Nanti Rebo keluar film baru Ant-Man. Udah beli tiket? Banyak itu yang WA saya, Pastor mau nonton boleh gak saya? Saya bilang boleh, pendeta boleh nonton gak? Ada orang kalau lihat saya di bioskop itu seperti lihat hantu. Lihat saya di mall aja kelihatan kayak orang aneh. Saya kan sering jalan di Pakuan Mall. Ada orang datang liatin saya dari jauh. Pastor Michael. Saya jadi rasa risih loh saudara. Terus ada yang datang, loh pastor kok di sini? Terus saya ngomong, loh kenapa? Iya saya pikir pendeta gak pernah ke mall. Loh saya mau kasih tahu ya, pendeta juga manusia loh saudara. Ya, masa saudara pikir saya gak pernah ke mall, saya cuma kerjanya di rumah bertapa. Terus habis itu doa pagi, shalom saudara, terus bertapa lagi. Kayak gitu. Saya juga nikmatin hidup, saya juga jalan-jalan. Saya juga nonton, saya juga makan enak. And that's okay. Itu gak apa-apa. Tapi jangan kita terlalu fokus dengan itu sampai kita lupa sama yang surgawi. Hidup kita upgrade jadi lebih baik. Tapi rohani kita, tapi yang namanya karakter kita, yang namanya surgawinya gak pernah di-upgrade. Saya berdoa di tempat ini para warga negara surga. Tahun ini hal-hal nilai-nilai surgawi di-upgrade dalam kehidupan saudara. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Seringkali kita fokus dengan hal-hal duniawi dan tahukah saudara? Saat kita fokus dengan hal-hal duniawi itu justru yang membuat kita khawatir, stres dan gelisah. Banyak orang datang kepada saya, Pastor kenapa saya khawatir? Pastor saya gak bisa berhenti stres. Pastor kenapa saya gak pernah berhenti gelisah? Kenapa kok saya selalu khawatir tentang masa depan? Saya selalu khawatir tentang ini dan itu. Jawabannya ada di Matius 6 ayat 31. Coba Matius 6 ayat 31 sampai 34. Nah baca sama-sama dengan saya. Ini ayat yang menjadi rema bagi banyak dari kita. Ayat 31, baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa saudara? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan... Kenapa kita bisa khawatir? Karena fokus kita sama duniawi. Setuju gak sama saya? Berapa banyak saudara ikut ibadah ini aja udah mikir habis ini mau makan mana? Apa ya yang baru buka di mall ini? Kita kadang-kadang mikirin mau makan mana. Dikatakan apa? Kita mikirin apa yang akan kita minum. Wah ini. Wah kita nanti ya minum ini, kita ngafe di sini. Tapi lihat lagi ayatnya. Matius 6 ayat 31. Dikatakan apa? Dan apa yang akan kamu pakai? Ya enggak? Berapa banyak ibu-ibu di sini lemarinya udah penuh dengan baju tapi suka ngomong sama suaminya. Aku gak punya baju.
Aduh, aku gak tahu mau pakai apa, gak ada baju. Padahal di depannya itu ada 263 baju di depannya. Tapi dia gak pakai. Kenapa kita jadi khawatir? Kenapa kita jadi stres? Karena kita lihat sosial media, kita bandingin hidup kita. Oh, saya gak punya ini. Akhirnya apa? Kita jadi stres. Kenapa engkau selalu stres dalam hidupmu? Kenapa engkau selalu khawatir? Karena yang kau pikirkan hanya yang duniawi. Ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang dicari yang bukan warga negara surga. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33, ayat pamungkasnya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan. Ini prinsip dan nilai orang-orang surgawi. Yaitu saya tidak hanya akan memikirkan dan khawatir tentang apa yang saya butuhkan di dalam dunia. Tetapi hari ini saya akan terus cari yang surgawi. Hari ini saya akan terus cari kerajaan Allah. Maka saya percaya apapun yang saya butuhkan, Tuhan sudah sediakannya buat aku. Gitu. Orang yang menghidupi nilai-nilai surgawi, dia gak akan khawatir tentang hidupnya. Kenapa? Karena orang yang matanya tertuju ke atas, dia akan tahu bahwa Allahku, Bapakku di surga yang baik pasti memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebelah kanan kiri, Tuhan pasti menyediakan. Paulus mengajarkan lewat surat Filipi. Buka Filipi 3:17. Filipi 3:17. Kenapa Paulus sampai harus ngingetin? Kamu ini warga negara surga. Dikatakan saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah. Mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sampai Paulus menangis dalam hatinya. Banyak orang yang hidup sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Seteru salib Kristus. Ayat 19. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah apa? Binasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Paulus sampai harus ngingetin, hei sebagai gereja. Dan ini yang Tuhan tegur saya sebagai gembala. Ini yang harus engkau sampaikan. Jangan hidup sebagai seteru salib. Yaitu yang menjadikan perutmu Tuhanmu. Tuhan Yesus juga mengajarkan ini. Matius 6 ayat yang ke-10 kita belajar dari doa yang paling sempurna. Doa Bapa. Di salah satu kalimat yang luar biasa adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, artinya apa? Sebagai orang-orang Kristen, Tuhan ingin kita hidup di dunia ini seperti di surga. Artinya apa? Nilai-nilai itu harus ada yang dari surga. Jangan tunggu masuk surga baru menghidupi nilai itu. Tapi jadilah kehendakmu di bumi seperti jadi bagaimana kita nanti hidup di surga? Itulah cara kita harus hidup di dunia ini. Saya mau tanya berapa banyak yang ingin masuk surga, angkat tangan. Yang gak mau maju ke depan, kita foto bareng saya doain. Angkat tangan lagi siapa yang mau masuk surga? Siapa mau duluan, angkat tangan. Langsung turun, ada satu tetap Pak, gak apa-apa saya duluan aja Pak. Jangan. Kita semua mau masuk surga, tapi jangan tunggu masuk surga dulu baru kita hidup surgawi. Tapi selama kita masih di dunia ini, sama-sama katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Karena itu hari ini saya mau membahas tentang heavenly upgrade. Sama-sama katakan sekali lagi, apa? Heavenly. Supaya dalam hidup kita tidak hanya upgrade hal-hal lahiriah. Tapi yang surgawi pun juga meningkat dan kita perbaiki. Sebagai jemaat sepanjang tahun ini saya berdoa. Nilai-nilai yang saya bagikan di dalam setiap khotbah saya. Di balik setiap pesan-pesan gembala. Saudara tidak hanya mendengar, tidak hanya keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi saya berdoa saudara dan saya bisa menghidupinya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Itu tujuan kita. Tujuan ke gereja bukan hanya supaya utang saudara dilunasi. Tujuan saudara ke gereja bukan supaya sakit sembuh. Tapi tujuan kita untuk kita setiap hari harus semakin surgawi bukan makin duniawi. Karena itu saya mau mengajarkan kepada saudara hari ini lewat satu tokoh yang menurut saya menginspirasi kita untuk memiliki nilai-nilai surgawi yang harus kita hidupi. Saya tidak akan membagikan banyak nilai-nilainya, saya akan membagikan nanti sepanjang tahun ini banyak khotbah-khotbah saya yang akan menyampaikan nilai-nilai surgawi. Tapi hari ini kita mau mulai dari seorang wanita yang kita bisa baca dari Kejadian 24. Kita buka Alkitab kita bersama-sama.
Dan saya akan tutup khotbah saya tentang heavenly upgrade dari kisah wanita ini. Yang akan kita baca adalah istri dari Ishak. Saya tahun lalu, di akhir tahun saya menyampaikan kepada jemaat satu pesan Tuhan buat tahun ini. Tahun ini engkau akan tetap subur di tengah kekeringan. Ngomong sama kanan kiri, tahun ini makin subur ya. Coba kasih tahu, udah kelihatan kok. Saudara, saya berdoa tahun ini engkau makin subur dalam hidupmu seperti Ishak. Tapi hari ini kita mau fokus bukan kepada Ishak tetapi sama istrinya. Siapa nama istri Ishak? Hah? Bu Ishak? Ada orang panggil istri saya Bu Michael. Ingat nama istri saya Bu Selin ya, bukan Bu Michael. Siapa istrinya Ishak? Ada beberapa yang perlu balik sekolah minggu ini saudara. Namanya Rebeka. Ya hari ini tampilin, kita hari ini akan bahas tentang Ribka. Siapa Ribka? Ribka ini ponakannya Abraham. Nah jadi hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Dan kita akan bersama-sama belajar dari Kejadian 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya keempat. Saya minta saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa saudara? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Lalu berkatalah ya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya apa? Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. 3, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untukku anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya. 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri. Nah jadi di sini kita lihat ya, Abraham itu punya istri, namanya siapa? Tolong jangan jawab ibu Abraham. Bu Sarah. Nah Sarah meninggal, lalu tinggal Abraham dan Ishak. Ishak ini jomblo. Ya ada yang jomblo di sini? Gak usah angkat tangan, dari wajahnya kelihatan saudara ya. Jadi Ishak ini gak dapat jodoh. Dan akhirnya Abraham suruh hambanya, kamu kembali ke kampungku dan kamu harus mencarikan jodoh untuk Ishak. Nah kita lompat ke ayat 12, saya akan bacakan buat saudara. Lalu lanjutannya adalah hamba ini datang ke kampung halaman. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong carikan yang tepat untuk Ishak. Karena Abraham gak sembarangan milih menantu. Nah akhirnya ketemunya di ayat 12, dikatakan seperti ini. Ya saudara lihat screen. Lalu berkatalah, iya Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tujukanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi begini, perhatikan ya. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Ayat 15 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari pertemuan hambanya Abraham bersama dengan Ribka. Menurut saya Ishak ini sangat diberkati. Kenapa? Bukan hanya dia ini anak kesayangan dan anak pilihan. Tapi masalah jodoh aja dicarikan. Di sini anak-anak muda saya yakin pasti pernah dikenalin sama anaknya anaknya papa mamamu. Ya enggak? Ayo kamu tak kenal no. Nah akhirnya kan kenalan. Saya mau tanya, setiap kali dikenalkan selalu cocok, langsung ketemu cocok, atau berkali-kali baru cocok? Berkali-kali. Dikenalin ini, banyak anak-anak muda sekarang soalnya standarnya terlalu tinggi. Lihat anaknya, temannya, mamanya, edongnya kebesaran Pak Pendeta. Nah kadang-kadang ada yang cerita sama saya gitu, Pak Pendeta saya dikenalin, edongnya gede Pak Pendeta. Loh, saya ngomong, bro, sing penting edongnya itu bolongannya ke bawah. Gak ke atas jadi talang. Iya gak saudara, iya kan? Nah jadi
Ada yang rewel, ada yang bilang, pastor matanya sipit. Terus kenapa kalau sipit? Ya kan? Terus ada yang bilang, pastor terlalu, akhirnya standarnya terlalu tinggi. Nah jadi sampai ada satu anak muda yang bilang, pastor tolong doain ya, saya mau dapat orang kaya. Wah, ya kan? Saya maunya gini, pastor boleh nggak? Saya doanya kayak gini setiap hari. Saya maunya yang ganteng, kayak bintang film Korea. Yang lagi ganteng-ganteng sekarang di bintang film Korea siapa namanya? Oh gak ada yang tahu. Jadi sini semua nontonnya doa pagi ya. Wah tahunya cuma Michael Gunawan. Aduh terima kasih. Ayo jujur. Saudara nonton drama Korea setiap hari kok. Siapa? Satu aja. Lee Min Ho lah. Saya tahunya cuma Min Ho. Lee Min Ho ya kan. Saya maunya dapat pacar gantengnya kayak Lee Min Ho. Kaya six pack tinggi. Minimal 185 cm. Waduh. Saya maunya kaya. Anaknya pabrik emas, anak tunggal, papa mamanya sakit-sakitan. Saya bilang sama dia, terlalu tinggi kali ya permintaanmu. Enggak kan, tidak ada mustahil bagi Tuhan Pak Pendeta. Tapi jujur ya, terus saya lihat dirinya pendek gitu. Terus mukanya juga boten gitu ya. Terus saya lihat kok nggak kaya juga gitu. Terus dalam pikiran saya tuh gini, saya mau ngomongnya gini mestinya. Bagi kamu dapat yang kayak Lee Min Ho, bagi kamu tuh berkat besar. Tapi kalau dia dapat kamu, musibah terbesar dalam hidupnya dia. Dosa apa di masa lalunya dapat orang kayak kamu. Tapi saya nggak ngomong di depan dia, saya ngomong di atas mimbar ini. Tapi ada orang itu yang cari itu sampai, coba guyon loh saudara ya. Ada orang itu cari standarnya tinggi, akhirnya gak dapet. Yang namanya Ishak ini, begitu dikenalin langsung jatuh cinta. Kurang enak apa? Kejadian 26, kian lama, kian kaya. Waduh, hidupnya enak. Kalau saya disuruh milih mau jadi siapa di dalam Alkitab, pasti Ishak. Kenapa? Salah satunya istrinya satu. Pak, jadi seperti Ishak, amin. Kenapa? Mau jadi Salomo? Saudara, hari ini kita mau belajar dari Ribka. Dia membawa berkat buat Ishak. Sebelum Ishak bertemu dengan Ribka, hidupnya biasa-biasa. Tapi setelah Ribka masuk dalam hidupnya, ia diberkati, diangkat sama Tuhan. Saya berdoa saudara jadi seperti Ribka. Di keluarga saudara, saudara yang bawa berkat di situ. Suami, kalau dapat istri seperti Ribka, pasti diberkati suaminya. Ya, dan saya berdoa hari ini kita belajar sama-sama nilai-nilai surgawi yang dimiliki Ribka. Pulang dari tempat ini saya berdoa, kita semuanya jadi seperti Ribka. Kita baca Kejadian 24 ayat 16. Ada dua nilai surgawi, ini penutup saya buat hari ini. Ya nanti nilai-nilai yang lain sepanjang tahun saya akan masukkan dan saya akan selipkan. Dan saya berdoa di akhir tahun ini setiap jemaat di sini semua hidupnya sudah di-upgrade sejarah surgawi. Kejadian 24 ayat 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak gadis itu apa? Sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu. Nah perhatikan kenapa kok penulis, yaitu yang namanya Musa. Kenapa kok perlu menulis ayat ini? Kenapa kok perlu ditambahin info ini? Anak gadis itu sangat apa? Dia cantik ya. Seorang apa? Perawan. Ya belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kenapa perlu ditambahin itu? Karena pada zaman Abraham, pada zaman perjanjian lama, yang namanya wanita kalau dia masih perawan, kalau dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki, sebelum dia menikah dan menikah baru dia melakukan itu, artinya itu melambangkan bahwa wanita ini kudus. Kudus. Karena itu Alkitab mencatat ayat 16. Dari situ saya mendapatkan nilai surgawi yang dimiliki oleh Ribka. Yang harus kita hidupi juga, yaitu yang pertama, holiness atau kekudusan. Coba kasih tahu kanan kiri, hidup kudus. Kurang keras ngomongnya, 1, 2, 3 apa? Hidup kudus. Saudara, salah satu nilai surgawi yang penting di dalam Alkitab itu kekudusan. Gereja modern seringkali fokusnya sama berkat. Saya sebagai gembala,
Saya tetap percaya bahwa jemaat Tuhan yang percaya mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati sama Tuhan. Itu yang saya percaya, karena itu saya selalu menyampaikan kepada jemaat. Gak ada salahnya jemaat diberkati. Justru kita diberkati untuk menjadi, dan saya percaya itu rancangan Tuhan buat setiap kita. Tapi seringkali ada nilai-nilai dari gereja kuno yang menurut saya sangat penting untuk dipertahankan. Karena kuno tidak selalu buruk. Setuju gak sama saya? Ibadah itu kuno atau modern? Tetapi ibadah mendatangkan keuntungan. Doa itu kuno atau modern? Doa itu hal yang paling kuno. Tetapi itu sangat penting buat kita. Nah, kekudusan ini kuno. Gak populer. Kalau saya posting di YouTube khotbah saya tentang kekudusan, pasti dikit yang ngeklik. Tetapi kalau 3 cara menjadi orang yang sukses, pasti puluhan ribu dan ratusan ribu yang lihat. Kenapa? Karena gereja modern, jemaat modern nih, suka sama sukses gitu. Kepinginnya berkat mulu. Tapi hari ini saya mau kembali ke akar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu kekudusan. Sama-sama tepuk dada masing-masing, katakan aku harus kudus. Ayo semuanya, aku harus apa? Ini nilai yang sangat penting. Gereja zaman dulu tuh, waduh benar-benar mengajarkan tentang ini. Dan itu yang saya ingin saya tanamkan buat jemaat GCS. Sebagai orang Kristen di akhir zaman, kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Ada dulu zaman ada beberapa gereja yang kalau mau kudus itu semuanya harus pakai putih. Baju putih, celana putih, sepatu putih, kaos kaki putih, jam tangan putih, kacamata putih. Rambutnya juga sekalian dicat putih, saudara. Kita nggak perlu se-ekstrim itu. Ada yang seperti itu, it's okay, bagus, ya. Tapi kalau saya nggak jarang pakai putih jasnya. Kenapa? Kelihatan besar. Nah kalau gini kan kelihatan agak, kalau 100 kilo jadi 80 kilo, saudara ya kan, haleluya. Nah saudara gini. Kekudusan adalah hal yang sangat penting. Itu adalah dasar bagi kehidupan kita. Hari-hari ini gak populer. Bahkan ada orang yang berusaha hidup kudus, dipojokkan dan dinilai tidak modern. Apa sih? Sok kudus, sok suci. Ada gak anak-anak muda di sini yang dibilang sok suci? Nah itu dia. Saya berdoa ya. Hari ini kita tetap menjaga kekudusan kita berapapun usia kita. Yang setuju katakan amin. Yang muda, yang setengah baya, yang sudah senior, kau harus tetap menjaga kekudusan. Karena hari-hari ini kekudusan sudah sangat langka sekali. Saya lihat banyak konten-konten di sosial media. Saya mau ingatkan ya, tidak semua konten di sosial media itu benar. Saya ditunjukkan ada beberapa video dibuat oleh beberapa influencer. Kalau ada influencer di sini, hati-hati dengan apa yang kau katakan di social media. Saya baca. Ada yang tanya di questionsnya. Kak, boleh nggak sex before marriage? Saya mau tanya sama saudara, boleh nggak hubungan seks sebelum nikah? Kok nunduk semuanya? Kenapa saudara? Boleh nggak saudara? Tapi jawabannya beberapa orang gini. Gak apa-apa. Kan ibaratnya kalau mau beli mobil harus test drive dulu. Emang manusia sama dengan mobil? Kalau gitu jangan minum Aqua, minumlah Pertamax Turbo. Anak-anak muda zaman sekarang. Wah hidupnya udah gak benar. Baru pacaran udah raba-raba. Manggilnya udah papi, mami. Udah kayak suami istri padahal lupa belum menikah saudara. Aduh, ada satu anak muda tanya sama saya. Pastor saya tanya dong, tanya apa? Cowok nih, pacaran boleh gak ciuman? Tolong jawab pacaran boleh gak ciuman? Saya jawab, boleh. Dia dari nunduk langsung, hah boleh? Terus dia tanya, mulut, boleh. Saya kaget dia mulut gini sudah. Boleh gak mulut? Boleh. Waduh, dia mungkin dipikir ini pendeta keren banget. Gerejanya udah 1 jam. Ya kan? Terus ini kok boleh ciuman? Tapi saya ngomong cuma ada 1 syarat. Oke Pak Pendeta, saya ngelakuin 1 syarat. Apa? Boleh ciuman? Mulut? Boleh. Asal di depan papanya yang cewek. Kamu mau ciuman berapa lama pun silakan. Tapi itu loh, salah satu contohnya. Anak-anak muda zaman sekarang hidupnya udah bebas.
Saya mau katakan anak-anak muda harus tetap hidup dalam kekudusan. Yang setuju katakan amin. Yang bapak-bapak ibu-ibu juga ya. Hidup dalam kekudusan, amin. Bapak-bapak yang sudah umur 50, jangan pacaran sama yang usia 17 tahun. Sekarang lagi tren. Ya, banyak cewek-cewek juga suka barang antik. Pacaran sama suami orang. Ada di sini pacaran sama suami orang? Ada, angkat tangan. Ayo maju ke depan kita foto bareng. Hati-hati yang sudah tua, yang sudah menikah, punya 3 anak, jaga kekudusan. Yang setuju katakan amin. Jangan ada niatan buka cabang. Jangan apalagi buka franchise. Saudara bukan Miche. Bu, jangan ya pacaran sama berondong. Itu nyata loh, banyak terang-terangan lagi di depan umum. Cewek-cewek muda jangan jadi pelakor. Gak ada yang amin, ya udah. Kekudusan itu kayak sesuatu yang sepele ya akhir zaman. Padahal firman Tuhan ini ngajarin penting loh. Coba ngomong sama kanan kiri, penting loh. Justru yang saudara kejar setiap minggu Tuhan dengar doa saudara. Tuhan memberkati saudara. Ada hubungan erat dengan kekudusan. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Yesaya 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Coba buka. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini yang seringkali jadi lagu kita. Ayo 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Nah kita seringkali pakai ayat ini. Tetap di ayat 1. Wah kita pakai ayat ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Wah kita percaya Tuhan mendengar. Telinga Tuhan itu tajam. Tapi lihat ayat 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar. Pernah ngerasa Tuhan gak dengar doa kita? Jawab sama-sama. Ialah segala apa? Dosamu. Jadi kenapa Tuhan belum jawab doamu hari ini? Kenapa Tuhan belum dengerin doa saudara? Kenapa Tuhan belum menjawab? Kenapa? Karena mungkin karena kejahatan dan dosamu. Ada nggak di sini yang masih hidup dalam dosa? Ada nggak di sini yang masih menyimpan dosa yang tersembunyi di dalam hidup saudara? Ingat, mungkin manusia nggak tahu dosamu, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, anak-anakmu nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Coba senggol kanan kiri, Tuhan tahu loh, Tuhan tahu loh, Tuhan tahu. Mungkin alasan doa saudara belum dijawab mungkin karena dosa. Dosa itu apa? Yakobus 4:17. Ada anak-anak muda tanya sama saya. Ya bukan hanya yang muda, yang sudah senior juga tanya. Pak Pendeta, rokok dosa nggak? Karena di Alkitab nggak pernah ditulis dilarang merokok. Yes, memang di Alkitab nggak ada, tapi di pom bensin ada. Yakobus 4:17. Apa itu dosa? Rokok dosa nggak? Ini dosa nggak? Ini kan di Alkitab. Ini vape. Ini panjang tentang apa itu dosa? Alkitab gak pernah ngomong, ini zamannya udah lain. Yakobus 4:17. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, sama-sama. Jadi apa yang dikategorikan sebagai dosa? Satu yang di Alkitab, yang dilarang. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan sesama. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak ditulis di dalam Alkitab, rule-nya ini. Kalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tidak melakukannya, sama dengan dosa. Kebalikannya juga berlaku. Kalau kita tahu itu baik, tidak melakukan, itu namanya apa? Berdosa. Kebalikannya, kalau kita tahu itu tidak baik, tapi tetap melakukan, namanya dosa. Rokok baik atau enggak? Gak usah saudara bilang, di paketnya ada tulisannya, merokok dapat. Nah saudara udah hafal sendiri saudara. Kita tahu nggak baik, kita terus melakukan. Itu sama dengan dosa. It's that simple. Bapak, Ibu, Saudara. Kekudusan itu sangat-sangat penting. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Hendaklah kamu itu kudus. Seperti Allah yang kamu sembah adalah apa? Kudus. Karena itu doa saya. Tahun ini kita yang masih hidup dalam dosa.
kita segera kembali ke jalan surgawi. Yang mau katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat. Orang kalau mau kehilangan kekudusan jatuh dalam dosa, itu sebenarnya hanya butuh celah. Ulangin sama-sama, hanya butuh apa saudara? Celah. Orang kalau mau jatuh dalam dosa cuma kadang-kadang butuh celah kok. Nggak perlu sesuatu yang lebih besar. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara mohon maaf, kita sendiri yang membuka celah. Apa celah yang terbesar yang iblis suka? Saya catat, orang yang putus hubungan dengan Tuhan. Ada orang tahu dia nggak boleh ngelakuin sesuatu. Tetapi dia tetap melakukan, kenapa? Karena dia sudah apa? Ulangin sama-sama, putus hubungan sama Tuhan. Kita udah tahu ada beberapa hal kita gak boleh ngelakuin. Kita tahu ini dosa, ini gak boleh, kita harus jauhin ini. Tapi kita tetap jatuh di dalam situ, kenapa? Karena celahnya adalah kita gak terhubung sama Tuhan. Karena itu pesan saya buat saudara, kalau tahun ini yang mau hidup dalam kekudusan. Saudara mau hidup dalam kekudusan, katakan amin. Pastikan engkau selalu terhubung dengan Tuhan setiap saat. Stay connected to God all the time. Caranya gimana? Saya catat. Tidak ada jam tanpa doa. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada jam tanpa doa. Saudara punya keinginan untuk melakukan dosa nih. Pak, tahun ini saya mau berhenti ini. Saya mau berhenti hidup dalam dosa ini. Kenapa engkau gak pernah bisa berhenti? Karena engkau gak terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia pasti bisa mematahkan dosa dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada jam tanpa doa, artinya apa? Setiap jam. 1 jam berapa menit? 60 menit, setiap jam. Pastikan kau selalu ada waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan itu bukan saudara ikut doa terus 6 jam. Saudara jujur, saudara doa 2 jam, 1 jamnya ketiduran. Saudara haleluya, haleluya. 2 jam kemudian amin, amin, amin. Tidak ada jam tanpa doa. Setiap saat, setiap jam, setiap hari. Ada lagunya, ya Tuhan tiap jam. Kau selalu harus berdoa. Daud, ingat Daud? Daud seseorang yang benar. Kok bisa dia hidup dalam dosa? Kok bisa dia jatuh dalam dosa dengan wanita namanya siapa? Batsyeba. Karena satu hari dikatakan dia lagi jalan-jalan di atas istana. Dia lagi lihat di kerajaannya. Terus tiba-tiba ada seseorang mandi. Saya mau tanya, mandi dosa nggak? Lagi mandi. Gak ada yang salah dengan orang mandi. Tetapi kenapa Daud sampai pada akhirnya bisa jatuh dalam dosa? Karena dia buka celah. Daud sendiri menulis, renungkanlah firman Tuhan siang dan tapi pada malam hari dia jalan-jalan di soto istana. Jangan sampai waktunya engkau berdoa, waktunya engkau beribadah, engkau pakai untuk melakukan hal duniawi. Jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Kita terhubung dengan Tuhan, kita jangan padamkan roh kita. Terus mendekat kepada Tuhan. Tiap jam ada waktu doa kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara dan saya bisa hidup kudus. Dan saya berdoa orang yang hidup kudus, telinga Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doa-doamu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling keras. 2023, kalau masih mau buat resolusi. Tahun ini hidup kudus. Cablek kanan kiri, hidup kudus. Kita buka yang terakhir, Kejadian 24 ayat 17 sampai 21. Pemain musik silakan naik. Kejadian pasalnya ke-24 ayatnya yang ke-17 sampai 21. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kejadian 24 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan nanti 21 kita baca bersama-sama. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jadi hambanya Abraham ini minta sama Ribka minum. Ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk apa saudara? Baca sama-sama, baiklah untuk apa? Unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya apa? Mas minum. 20. Kemudian segeralah dituangnya air di dalam buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ayat 21. Dan orang itu apa saudara?
Mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Yang kedua saudara, kalau saudara ingin memiliki nilai surgawi, yang pertama tadi hidup dalam apa saudara? Kudusan. Yang kedua, nilai surgawi yang harus kita hidupi tahun ini adalah kita harus jadi generous atau murah hati. Coba senggol kanan kiri, murah hati. Murah hati ini penting. Apakah kita sudah murah hati? Coba kita renungkan sendiri. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Ribka seorang yang murah hati. Di ayat mana? Ayat 19. Tampilkan ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia. Sama-sama 1, 2, 3. Baiklah untuk apa saudara? Unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya pas minum. Jadi perhatikan di sini. Ribka bukan hanya kasih hamba ini air. Tapi untanya juga dikasih air. Semua untanya diberi minum sampai apa tadi? Puas. Pertanyaan saya, ada berapa unta yang ikut? Ayat 10, coba Kejadian 24 ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil berapa saudara? 10 ekor unta. Pernah lihat unta? Tahu unta itu apa tuh? Oke, kalau nggak tahu nanti ke Taman Safari habis ini ya besok pagi. Unta itu sekali minum sampai puas berapa liter? Ada yang tahu? Saya itu baru Google kemarin. Karena saya juga nggak tahu tentang peruntaan, saudara. Saya baca, sekali minum sampai puas, 200 liter. Berapa unta? Sampai puas 10 unta minum, 200 liter kali 10 berapa? Hah, saudara nggak tahu? Masa 200 kali 10 nggak tahu, saudara? Kan bukan aljabar, saudara ya. Saya tuh kemarin lihat ya ada anak-anak muda ngerjain aljabar. Cari X. Saya dulu juga paling benci aljabar. Saya dulu kalau ada cari X, saya paling benci. Mau saya tulis cari DW. Ada anak muda yang tulis, Pak cari pacar dia susah apalagi X. Ya benar juga saudara. 200 kali 10 aja loh saudara. 2000 liter pernah lihat nggak? Lihat air 2000 liter itu berapa? Aduh. Jadi Ribka ini nimba air. Untuk 10 unta. Sampai tadi di ayat 21. Sampai namanya hamba ini nunggoi. Dia nungguin, ngamat-ngamatin. Ini bener nih semua untanya. Ayat 22 dikatakan setelah unta itu puas minum. Saudara, ini yang Tuhan cari. Orang murah hati. Amin saudara. Saudara kalau punya staf nih. Saudara cari yang murah hati atau yang hitung-hitungan? Pulang jam 5, jam 4.30 udah siap-siap pulang. Begitu jam 5, bup, langsung hilang. Suka gak kayak gitu? Atau saudara suka sama yang gak hitungan? Jam 5, waktunya pulang. Loh, tetap masih ada ngerjain tugasnya. Seneng gak kalau punya orang kayak gitu? Dia murah hati gak hitungan. Seneng gak punya karyawan jam 5 pulang, jam 4 udah ngeliatin jam terus. Kok gak jam 5.05 sih, kok gak pulang-pulang sih. Seneng gak punya karyawan seperti itu? Di gereja banyak orang ibadahnya belum selesai udah lihat jam. Katanya 1 jam. Lah gereja GCC lah gereja 1 jam saja tuh. Loh 1 jam setengah kok belum mari-mari ya? Tuhan seneng gak lihat kayak gitu? Jawabannya sama. Kita sama Tuhan itu perhitungan atau enggak? Atau kita murah hati? Sama orang-orang di sekitar kita. Kita murah hati enggak dengan kebaikan kita? Murah hati enggak dengan perkataan baik? Murah hati enggak dengan berkat kepada mereka? Lebih suka ditraktir atau traktir? Ah yang benar. Firman Tuhan berkata lebih baik kamu memberi daripada Ah iya ketah. Kenapa? Karena Tuhan suka orang-orang yang murah hati. Lebih baik saya memberi, lebih baik saya nolong orang. Ini value yang perlu kita miliki.
Orang yang murah hati akan melakukan lebih daripada seharusnya, alias ekstra, sama-sama katakan ekstra. Ini yang namanya berkorban. Saya selalu buat Tuhan, selalu berusaha untuk murah hati, untuk selalu berkorban. Orang yang murah hati akan tetap berkorban tanpa memandang situasi. Ulangin sama-sama, tanpa memandang apa saudara? Situasi. Orang ini akan baik apapun situasi yang dimiliki. Meskipun situasi yang di dalam hidupnya tidak mendukung, dia akan tetap melakukan yang baik. Ribka lagi ngambil air buat dirinya sendiri, mungkin untuk orang di rumah, tapi dia bertemu dengan hamba ini. Dia mengambil air untuk semua unta-untanya. Dia tidak pandang situasi. Dia bisa aja bilang, jangan minta-minta ya Pak, saya sendiri udah capek dari tadi. Bapak ambil sendiri masa gak bisa? Bisa. Situasinya dia capek, ini tengah-tengah hari. Tetapi dia tetap melakukan itu. Orang Kristen yang murah hati, dia tetap melakukan firman meskipun dia tidak senang, meskipun dia tidak suka melakukan itu. Ibu-ibu, saat engkau murah hati, kau akan tetap melakukan firman meskipun situasi tidak mendukung. Meskipun suamimu masih belum berubah, kau akan terus tetap baik kepada dia. Yang setuju katakan amin. Iya. Kau akan terus baik sama dia. Banyak ibu-ibu datang sama saya, Pak Pendeta saya gak mau baik sama suami saya. Kenapa? Suami saya tuh, aduh jahat Pak Pendeta. Pak coba kalau dia baik Pak. Dia minta kopi susu, jangankan kopi dan susu. Sapinya aku bawa Pak. Ini dia jahat sekali sama aku. Gak mau aku, gak mau baik. No. Orang murah hati, meskipun situasi tidak mendukung. Dia akan tetap melakukan yang benar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tidak pandang bulu. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa? Tidak pandang apa? Tidak pandang bulu. Hambanya Abraham ini. Hambanya Abraham ini datang membawa perhiasan emas berkilo-kilo. Ribka gak tahu. Seringkali kita pandang bulu. Kalau ada orang yang kaya kita pasti baik sama dia. Kalau kita lihat orang itu bisa nguntungin kita baik banget. Iya gak saudara? Lihat orang kaya, aduh rasanya gimana gitu baik sama orang kaya. Saya selalu jadi hamba Tuhan, saya selalu berusaha Pak Bu. Saya sampai hari ini saya bersyukur saya menghidupinya. Saya sama semua orang sama. Saudara boleh kaya, saudara boleh nggak kaya. Sama, nggak ada bedanya. Ada pelayan Tuhan datengin saya beberapa bulan yang lalu. Pak Pendeta, kenapa Pastor? Itu loh yang baru datang. Kenapa? Iya yang itu kenapa? Punya Ferrari 3. Terus jawaban saya, so what? Ya Pak Pendeta deketin. Enggak. Karena nanti akhirnya saya jadi mandang bulu. Yang kaya, depan ini yang kaya-kaya. Yang enggak di belakang. GSJS terbuka buat semua orang. Saudara kaya, saudara enggak kaya. Kita tetap menerima saudara apa adanya. Enggak ada yang bedain. Saudara minta saya doa. Saudara panggil saya ke tempat yang paling jelek, sampai tempat yang paling mewah, saya datang. Saya di Adiasa, saya tetap datang. Saya selalu datang kalau ada jemaat yang meninggal. Jadi kalau saudara ada keluarganya yang meninggal, saya akan datang. Saya sendiri akan melayani. Kenapa? Karena murah hati itu gak boleh pandang bulu. Gak boleh lihat, oh orang ini, dia di bawah saya. Gak usah dianggap. Dia akan tetap murah hati kepada semua orang. Bisa gak saudara murah hati sama orang-orang di bawah saudara? Murah hati sama ART saudara, murah hati sama waiter nanti saudara di sini makan. Bisa gak murah hati sama dia? Bisa gak memberi berkat kepada mereka? Ada keluarga saudara yang membutuhkan, bantu mereka, tolong mereka. Saya berdoa jemaat Tuhan GSJS, kita semuanya belajar jadi orang-orang murah hati yang setuju sama-sama katakan amin. Dan apa yang terjadi? Makin berdiri bersama-sama, makin berdiri sama-sama. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Di saat Ribka murah hati, dia bawa tuh air. Dia bawa airnya. Dikasih minum untanya. Setelah kejadian itu, hamba Abraham ambil semua emas, diberikan kepada Ribka. This is for you. Saudara, hari ini Tuhan cari orang-orang yang murah hati. Kenapa? Karena kalau Tuhan tahu saudara murah hati dan suka memberkati orang, nanti Tuhan akan percayakan dengan yang lebih banyak untuk saudara dan saya bisa kelola. Jangan kejar berkatnya kalau saudara masih belum murah hati, masih pelit. Jadilah orang yang selalu memberkati. Jadilah seorang yang selalu murah hati
kepada siapapun juga tanpa memandang bulu. Tanpa memandang manusia. Tanpa memandang orang ini menguntungkan aku atau tidak. Dan seperti Ribkah, kau menghidupi nilai-nilai surgawi. Dan firman Tuhan berkata saat kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain semua akan ditambahkan untuk saudara dan saya. Kasih tepuk tangan. Tundukkan kepala saudara. Berapa banyak dari saudara yang ingin menghidupi nilai-nilai surgawi ini? Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu. Saya mau berdoa. I know it's very hard. Oh, it's very hard. Hidup kudus, susah banget apalagi di zaman sekarang. Tetapi pasti bisa. Kenapa kita punya Roh Kudus? Tuhan Yesus sama mau berdoa buat semua tangan-tangan yang terangkat. Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus tolong mereka, Roh Kudus pakai mereka, Roh Kudus pimpin mereka, Roh Kudus berikan kekuatan, berikan kemampuan. Tuhan berikan kami hati yang murah hati. Biar kami menjadi orang yang selalu membagi berkat. Kami menjadi orang yang membagi kebaikan kepada orang-orang. Dan kami percaya kami jadi pribadi-pribadi. Kami jadi warga negara surga yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak hanya mau menunggu sampai di surga, kami mau jadi baik. Tetapi selama kami ada di dunia ini, biar kehendak-Mu yang jadi. Biar kerajaan-Mu yang turun di bumi seperti di surga. Turunkan tangan saudara, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terus berbicara kepada kami. Terus mampukan kami. Terus ubahkan kami. Kami mau jadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk diberkati. Tetapi karena memang itulah kodrat kami. Karena kami adalah warga-warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.